ISPI Channel. Sekarang kita mau next video yang kemarin part 2. Jadi kali ini yang nonton kemarin pasti tahu jalan ceritanya ya enggak? Oke. Jadi kali ini kita bakalan sharing tentang pengalaman kita berobat di sini di situ, tentang penyakit kita, gimana cara penyembuhannya. Pokoknya ikutin terus, jangan di skip biar kalian nggak bingung tentang SOP-nya. Oke? Stay tune terus. Gue mau cerita dari pihak gue dulu, dari gue pribadi. Mau berbagi pengalaman atas apa yang udah pernah ada, anjay. Pernah ada nggak tuh ya yang udah pernah ada di gua penyakitnya, dan berbagi kesan-pesan juga sih nanti, dan saran buat dari penyakit itu gua harus gimana. Oke, yang pertama, benjolan itu, kalau benjolan itu kan ada beberapa macam ya. Ada benjolan itu ada tumor, ada kanker, ada apa lagi ya, pokoknya gue nggak tahu. Pokoknya ada berbagai macam, dan gue tuh dibilang tumor enggak, dibilang kanker enggak, cuma kayak risih aja sih, nggak sakit sama sekali, dan bentuk benjolannya tuh kecil banget. Dan gue tuh kalau dipegang kayak jalan gitu, lucu lucu kayak jalan, jadi kayak bulan begini nih, tapi kalau dipencet kayak gini itu kayak jalan gitu, kayak melincir gitulah pokoknya. Cuma itu nggak sakit sama sekali, tapi itu mengganggu banget sih. Nah akhirnya itu gue ada tumbuh di leher gue tuh udah setahun kurang lebih, kiri kanan. Yang kiri itu yang kanan 2, yang kiri 1. Itu kurang lebih ada setahun udah ngerasain, dan itu nggak sakit sama sekali. Tapi yang kalian harus tahu, itu sakit ketika gue pusing gitu. Ketika pusing jadi berefek gitu. Kalau gue lagi pusing kayak efeknya tuh gede gitu, benjolannya gede. Kalau lagi pusing kayak mekar gitu, kayak mekar. Tapi ketika gue udah nggak pusing ya udah hilang gitu, kecil lagi, cuman gede kecil gitu, besar kecil. Cuma nggak gede terus. Kalau misalkan gede terus itu kan, kalau bertambah per tahun itu tambah gede, tambah besar, itu kan kanker jatuhnya ya, harus dioperasi parah. Nah ini gue jatuhnya tuh cuma kayak nanti besar nanti kecil gitu doang sih, dan itu nggak berbahaya sama sekali gitu. Tapi gue mutusin, dan gue juga nggak ngerasa sakit sama sekali. Badan gue nggak sakit sama sekali. Bahkan orang-orang yang pada nanyain aja ketika gue mau operasi pada kaget gitu, keluarga gue, saudara gue, kenapa kok tiba-tiba operasi kak gitu kan. Ternyata emang gak sakit sama sekali. Mereka juga taunya ya gue sehat walafiat gitu. Akhirnya gue berusaha, waktu itu kan ngelamar kerja medikal ya, udah ada sebelumnya, di video sebelumnya udah gue ceritain. Itu mengganggu, dicek sama dokternya ini mengganggu, ada benjolan, dan gue dapet saran harus dioperasi gitu dari dokternya. Ya udah kan, pas besoknya gue operasi, gue ngurus. Akhirnya ya udah, gue datang ke rumah sakit buat ngurus semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Inget banget dianterin sama Evi. Itu dalam keadaan sehat walafiat, nggak sakit sama sekali. Ya udah datang, Mbak Nur Faiza besok dioperasi ya, dirawat 1 hari, besoknya langsung operasi. Langsung kaget gitu kan. Gue nggak sakit sama sekali, badan gue juga nggak ngerasain sakit apa-apa, tapi tiba-tiba ya udahlah jalanin aja gitu kan. Dan akhirnya gue dirawat 1 hari, besoknya gue dirawat waktu itu hari Jumat sore, Sabtu gue operasi, Minggu gue pulang. Jadi cuma 3 hari di rumah sakit. Di operasi itu kan tips, cara-cara untuk ke operasi itu kan sebelumnya harus puasa dulu ya. Puasa dari jam, waktu itu gue puasa dari jam 1 kalau nggak salah sampai jam 6, dan gue operasi waktu itu jam 8 pagi. Tapi perjanjiannya jam 6, cuma karena dokternya bisanya jam 8, akhirnya gue operasi jam 8 tuh. Udah gue masuk ruangan operasi, dan keadaan gue masih dalam keadaan sehat, gue nggak sakit apa-apa sama sekali. Terus itu gimana sih, kalian ngebayangin lah kalau baru pertama kali masuk ruang operasi itu gimana? Duh ya Allah, itu kayak takut campur aduk gitu, kayak ngeliat film-film takut operasinya gagal gitu kan. Ya udah, gue di situ gue nggak mau mikir yang aneh-aneh. Gue cuma berdoa, ya Allah semoga ini operasinya lancar, terus keangkat semua penyakitnya hilang gitu kan. Gue berdoa terus, gue apa aja yang gue bisa gue baca. Akhirnya gue langsung dioperasi tanpa sadar ya. Kurang lebih berapa jam ya, pokoknya selesai itu jam 12 setengah 1-an. Oke, udah selesai. Dan itu
titik dimana gue paling lemah banget, paling aduh itu paling nggak tahu lagi harus gimana. Setelah operasi itu ya Allah, itu enak, efeknya ya enak banget, nggak bisa makan, nggak bisa minum, jangankan pokoknya muntah mulu. Dan Evi salah satu orang yang nemenin gue sih waktu habis operasi, dia ngambilin plastik buat muntah gue, inget nggak Vi? Gue nangis, gak kuat. Ya pokoknya itu bener-bener efeknya bener-bener ya Allah, itu udah nggak tahu lagi harus gimana, efeknya sampai kayak gitu. Dan gue baru ngerasain ini mah gue sehat dibikin sakit, ngerti nggak? Gue tuh tadinya sehat nggak kayak gini, tapi tiba-tiba gue habis operasi jadi sakit kayak gini. Kata gue, ya Allah, bener-bener ngerasain ya Allah ini sakit banget gitu. Nggak, pokoknya makan nggak bisa, minum nggak bisa, dan ditemenin sama Epi doang. Dan Epi selalu ngambilin plastik buat muntah gue muntah terus. Dan beberapa jam ke depan sampai malam bahkan baru gue bisa makan dan mau makan. Akhirnya besok hari Minggunya gue pulang, dinyatain oh Mbak Nur Faiza udah bisa pulang ya. Udah bisa pulang. Itu kan bekas operasinya kan ditempel ya, apa sih, ditempel pakai apa tuh, kasa ya, kain kasa gitu ya, diperban, ditempel diperban. Dan gue nggak bisa nengok sama sekali. Dan gue nggak bisa nengok sama sekali. Gue harus gini aja, gue tidur juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya di sini kanan sampai 2, bayangin aja kalau 2 dikit leher kanan diperban, gimana kalau sampai 2 gini benjolan kan? Langsung ditekan kayak gini 2, di sini 1. Dan gue nggak bisa kayak gini, jadi kayak nengok gitu biasa. Itu bener-bener parah banget sih di pengalaman gue, cuma sekali-kalinya doang. Semoga nggak bakal lagi. Dan akhirnya gue sembuh itu seminggu 2 minggu ke depan, seminggu 2 minggu ke depan gue kontrol, check up, dan gue harus ambil obat terus-terusan. Dan gue juga nggak tahu ini sakit gue apa, cuma katanya sih mengarah ke tuberkulosis. Tahu? Gue shock kan, gue nanya sama dokter, ini bahaya nggak dok gitu. Dan akhirnya nggak bahaya sama sekali sih. Akhirnya gue lancar minum obatnya. Katanya si dokter sih kalau misalkan minum obatnya nggak rutin, minum obatnya nggak lancar, bakal tumbuh lagi benjolannya gitu, entah itu di mana. Dan akhirnya gue berobatnya lancar, jadi ya udah, syukur alhamdulillah gue nggak ada apa-apa lagi dan sembuh sehat. Terus juga tips buat kalian, saran untuk ke depan sama makanan itu jangan sampai kebanyakan micin. Boleh ya pakai micin, tapi itu ada kadarnya, ada porsinya sedikit atau banyak, yang penting jangan banyak banget gitu. Itu micin doang sih dari gue. Jadi itu karena emang waktu itu background gue, nyokap gue suka banget sama micin, setiap masak tuh pasti micinnya banyak banget. Jadi ya mungkin dari efek dari situ juga gitu. Makanya sekarang gue udah ngurangin micin. Buat kalian jangan banyak-banyak menggunakan pemakaian micin, oke? Oke, cukup itu aja. Sekarang gantian Evi. Untuk pengobatan di patah tulang tradisional sebenarnya ada minus sama plusnya ya. Untuk minusnya, untuk gue ngomongin yang gak enaknya dulu kali ya. Untuk minusnya pribadi, kita tuh harus nginep di tempat tersebut selama 2 bulan. Itu kalau patah tulang kaki ya. Itu kalau patah tulang kaki. Kalau patah tulang tangan mungkin 1 bulan aja. Dan bayangin, pertama kali gue kecelakaan, gue langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak lama gue langsung dibawa ke rumah dukun patah tulang itu. Akhirnya dapat info kalau emang mau diobatin di sini ya harus nginep selama 2 bulan gitu. Kalau emang nggak mau ya nggak bakalan ditanganin. Akhirnya karena emang udah urgent, akhirnya keluarga gue mengiyakan lah. Akhirnya gue di situ nginep 2 bulan. Jujur jenuh banget, tapi seenggaknya gue punya pengalaman banyak. Gue juga punya kerabat terdekat juga, jadinya punya saudara-saudara baru, keluarga-keluarga baru yang mengalami kejadian yang sama. Cuman untuk patah tulang sendiri sebenarnya gue tidak menyarankan buat kalian ya. Gue tidak menyarankan untuk kalian ditangani
ke dukun patah tulang. Kalau buat kalian yang mau mah nggak apa-apa, coba aja ya. Gue cuma menyarani karena gue udah punya gue merasakan keduanya, baik di kedokteran ataupun jalan tradisional. Cuman gue menyarankan untuk kalian langsung aja dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya itu bisa kok pakai BPJS, bisa. Mungkin yang nggak punya ilmu banyak mungkin bingung, aduh kalau misalnya kecelakaan gimana ngurusinnya, pasti bayar mahal banget. Kalau emang kalian kecelakaannya di lalu lintas, kalian bisa menghubungi jasa raharja. Nanti dari situ bakalan dapet bantuan kok. Cuman karena kebetulan gue pribadi udah sempat ditanganin sama pihak tradisional, jadinya ya alhamdulillah gue minta bantuan juga sama orang dalam. Jadi itu awal mulanya. Setelah gue gagal, gue pribadi bisa dibilang setengah gagal setengah berhasil pas di patah tulang tradisional. Kenapa gue bilang kayak gitu, setengah berhasil setengah gagal? Dikarenakan gue udah lumayan sembuh, gue udah merasa enakan, kaki gue udah merasa enakan, tetapi posisi kaki gue nggak seperti ini, posisi tulang gue nggak seperti ini, tapi posisi tulang gue cuman gini, begini ya, posisi tulang gue begini, jadi mengakibatkan pinggul gue sebelah kiri agak naik. Jadi kalau gue lagi ngaca memang nggak kelihatan pinggul gue naik, cuman kalau orang bisa merhatikan sebenarnya itu pinggul gue naik. Sampai akhirnya keluarga gue bilang udah sekitar 4-5 bulan nih kok pinggulnya agak naik ya, coba deh di ronsen. Setelah di ronsen, ya itu pertama kalinya setelah 5 bulan, kan terakhir di ronsen itu kan di rumah sakit kan, pas pertama kalinya kecelakaan, dan akhirnya 5 bulan kemudian baru di ronsen lagi, dan ternyata posisi tulang gue begini. Dan di situ jujur gue mulai up and down antara gue bisa nggak sih ngelanjutin hidup, gue bisa nggak sih gitu. Sampai akhirnya Iis menjadi salah satu tempat curhat gue. Sampai akhirnya gue bilang gue udah nggak sanggup. Selama 5 bulan ini gue udah terlalu sabar buat gue ngikutin kemauan gue. Ayo, gue memotivasi gue selama 5 bulan nih, gue selalu memotivasi diri gue selama 5 bulan. Sampai akhirnya bokap gue juga udah agak kecewa sama pihak patah tulang tradisional. Mungkin kuasa dari Allah juga yang nggak menyembuhkan gue lewat jalur itu. Nyokap gue juga udah up and down juga, bokap juga udah up and down. Gue pribadi jujur di situ, di sini gue udah biaya habis-habisan gitu loh. Gue udah biaya habis-habisan selama di tradisional, karena di tradisional bener-bener untuk dana itu, untuk biaya itu nggak ada pertolongan apapun. Kalau di rumah sakit gue ditolong masih di BPJS, bahkan gue dapat obat, operasi itu semuanya ditanggung sama BPJS. Selama di tradisional itu gue nggak dapet tanggungan. Ya mungkin udah puluhan juta, nggak bisa gue sebutin nominalnya ya, udah puluhan juta dari kehidupan gue makan selama di patah tulang, terus dapat obat, terus untuk pelayanan gue nginep di sana itu udah puluhan juta yang nggak bisa gue sebutin nominalnya. Sampai akhirnya gue bingung. Gue nggak berani untuk dioperasi, tapi karena gue punya pengalaman keluarga gue yang di Lampung gagal sama operasi patah tulang. Jadi tuh kelihatan banget
jarak kakinya sama jarak kaki yang sakit sama jarak kaki yang sembuh itu beda banget gitu. Sampai akhirnya aduh, gue bingung nih gimana. Sampai akhirnya abis gue ke rumah sakit Firdaus, akhirnya gue ketemu salah satu dokter ortopedi yang menangani patah tulang. Akhirnya di situ gue konsultasi lah, konsultasi di sana. Alhamdulillah gue mendapati dokter yang sangat jujur gitu loh. Jujurnya dalam arti yang ngomong enak gak enaknya diomongin gitu loh. Jadi buat gue pribadi, jadi gue bisa lebih hati-hati. Dan gue bersyukur banget dapet dokter Ervan. Iya, dokter Ervan, dokter ortopedi atau spesialis patah tulang. Ganteng ya? Nah, lumayan. Kalau ganteng lumayan. Ganteng sih, ganteng. Kan udah nolongin gue. Terus di sana akhirnya gue dinyatakan Jumat bakalan operasi. Dan di situ H-1 gue masih slow kan. Terus pas hari H sama kayak Iis kan operasi juga kan, mesti puasa dulu. Kalau gue puasanya malah 1 hari full. Jadi itu sebelum subuh sekitar jam 3:30 gue sahur. Akhirnya gue sholat subuh. Udah subuh gue sholat subuh. Habis sholat subuh gue langsung berangkat ke Firdaus karena biar lebih santai. Akhirnya gue ngurus berkas segala macem. Akhirnya di situ sebelum itu ya, sebelum gue ada di situ, gue ngechatin temen gue karena dokter bilang tolong ya sediain kantong darah golongan sesama pasien. Kebetulan golongan darah gue O gitu. Terus bokap gue juga O. Cuman kan karena bokap gue pikirannya lagi banyak pikiran, salah satunya mikirin gue juga, makanya gue mengantisipasi itu. Gue umumin lah sama teman-teman gue. Salah satunya Iis juga kebetulan golongan darahnya sama kayak gue O. Terus di situ ada Padli, makasih juga buat Padli, makasih juga buat Mega, makasih juga buat Erik yang udah nemenin gue dari pertama kali mau masuk ruang operasi sampai selesai. Gue makasih banyak buat kalian pokoknya, terutama buat nyokap dan bokap gue ya yang selalu ada di samping gue gitu buat support gue. Sampai akhirnya gue masuk, abis sholat Jumat gue dioperasi. Sampai akhirnya di situ gue makin deg-degan karena nggak ada bayangan gitu loh. Kalau kemarin gue bisa support Iis, gue bisa kasih semangat ke Iis, ternyata nggak segampang itu gitu loh. Kadang nyemangatin orang gampang banget gitu ya, kok buat diri sendiri up and down gitu. Sampai akhirnya kok gue bisa ngerasain apa yang Iis rasain gitu loh ruang operasi. Sampai sebelum operasi itu Mega kan pernah dioperasi juga yang nemenin gue. Mega bilang efek sampingnya itu bisa kejang-kejang. Terus gue mikir Iis juga efek sampingnya mual-mual. Sampai akhirnya gue makin mikir, terus gue efek sampingnya bakalan apa bakalan sama-sama kejang-kejang, apa mual-mual juga. Di situ gue makin berpikir nggak ada positifnya sama sekali, kebanyakan negatifnya. Sampai akhirnya ya Allah, apa harus beneran masuk ruang operasi nih, bakalan berhasil nggak sih? Sampai akhirnya masuk ruang operasi, sholawat nggak pernah lepas, itu nomor 1. Karena kalau Iis kan full disuntik apa? Iya, di bius. Kalau Iis kan biusnya full, jadi dia nggak tahu gimana kondisi ruangan gimana. Kalau gue jujur cuman sampai segini aja. Jadi untuk kepala sampai leher itu masih berfungsi. Cuman di situ gue makin menggigil lama-lama, gue makin parno lama-lama, sampai gue dengar ada ketokan palu, pak gitu. Sampai akhirnya kenapa sih gue nggak dibius full aja gitu loh? Kenapa gue nggak dibius full aja? Ya itu sampai gue mikir
akhirnya singkat cerita akhirnya oh rasanya operasi begini. Dan gue pribadi nggak ada efek samping apa-apa. Memang efek sampingnya untuk gue pribadi ternyata beda sama Mega, beda sama Iis. Efek samping gue adalah ngerasain Sakit banget, sakit. sih yang cenut-cenut. Iya, ngerasain sakitnya tuh di kaki karena ada ini suntikan. Tahu nggak suntikan yang gede? Suntikan yang gede itu ditancap ke kaki gua karena buat nyedot darah yang kotor. Jadi itu benar-benar sampai 2 malam nggak sakitnya tuh selalu sekitar jam 10 malam itu udah ngerasain sakit. Pokoknya sekitar 10 malam ke atas itu selalu ngerasain sakit. Terus pas subuh baru nggak ngerasain sakit sampai akhirnya aduh, sampai kapan gitu? Apa karena efek adanya jarum adanya sedotan itu di kaki gua itu yang buat gua sakit. Cuman kan memang karena darah gua lagi disedot, makanya itu efeknya. Nah, menurut gua sih operasi itu nggak sakit ya. Jadi kalau gua saranin sebenarnya lebih baik pengobatan dokter dibandingkan pengobatan patah tulang tradisional. Itu pribadi menurut gua, karena untung-untungan juga sebenarnya lebih baik ditangani sama dokter secepatnya daripada nanti-nanti. Soalnya alhamdulillah buat gua pribadi, kaki gua gua ngerasain kaki gua beda. Cuman bedanya tuh cuman sedikit banget tuh, antara kayak gini tuh nggak kelihatan kayak gini. Cuman ada beberapa juga mereka yang bedanya juga bisa banyak. Cuman gue saranin banyak-banyakin doa juga. Bukan berarti kita membelakangi rumah sakit patah tulang ya, itu enggak. Cuman Epi cuman ngasih saran dan rekomen buat kalian buat pertimbangan. Iya, buat pertimbangan. Mungkin kalian ada yang mau ke patah tulang, mungkin ada juga beberapa yang sembuh di patah tulang kan, betul. ada juga beberapa sembuh yang di tenaga medis gitu. Cuman si Epi cuma nyaranin, kasih rekomen buat kalian, lebih baik, alangkah baiknya kenapa enggak di tenaga medis gitu ya. Karena kebetulan Evi punya salah satu teman juga, teman di patah tulang itu dia beda sebulan jaraknya sama Evi. Mungkin Allah mungkin ngasih keistimewaan ke Evi yang lebih dipercaya duluan untuk sembuh dibandingkan teman Evi ini. Pokoknya buat teman Evi yang lagi masih berjuang, jadi dia tuh belum bisa jalan, masih apa-apa pakai tongkat. Karena kemarin dia Siapa namanya? untuk Nurul. Ya. Buat Kak Nurul, semangat ya Kak. Kalau nonton video ini semangat ya. Iya, untuk jalaninnya semoga cepat sembuh sama Kak Evi. Oh iya, pelajaran juga dari Nurul. Dia udah operasi pasang pen juga, tapi dia gagal karena pennya itu keluar menancap kulitnya, dikarenakan sedikit kecerobohan juga dari beliau. Ilmu juga buat kita semua, ikuti peraturan dari dokter ataupun orang-orang yang menangani penyakit kita. Pokoknya jangan bandel-bandel. Kalau misalnya keluar dari anjuran dokter, ya itu udah di luar batas ya, itu resiko. Sekian pengalaman dari gua dan dari Evi, semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian ambil hikmahnya aja ya di sini, jangan ambil sisi negatifnya. Oke, semoga bermanfaat. Untuk pernyataan kita itu dijadiin pertimbangan ya, jangan kalian mentah-mentah dengerin, tapi dijadiin pertimbangan. Oke, buat kalian yang mau request kita bikin video apa lagi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.